sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi waktu saya masih di bawah, sayup-sayup suara masuk ke jendela, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke dalam otak. Qamarun, qamarun, qamarun sidna Nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna Nabi, wa jamil. Di mana tadi yang nyanyi-nyanyi itu? Di luar? Di bawah? Saya sangka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau anak-anak muda yang suaranya bagus, kalian bersyair-syair, katanya Pak Ustadz melantunkan lagu-lagu itu hukumnya haram. Loh, kok haram? Kira-kira melantunkan Imam Masjidil Haram baca Fatihah itu pakai lagu atau enggak? Pakai irama atau enggak? Pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf, kasetnya agak rusak. Itu pakai irama. Bayangkan kalau baca Fatihah enggak pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pakai irama? Syekh Masyari Rashid, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Hudhaifi, itu semuanya, Syekh Bandar Balilah, itu semuanya suka kita mendengarnya. Azan juga demikian. Makanya anak-anakku, adik-adikku yang suaranya bagus, ikut gabungkan diri dengan kelompok hadrah, latihan baca burdah, syair Ad-Diyaul Lami, syair Al-Barzanji, syair Ad-Dibai. Apa isi syair-syair itu sebenarnya? Isinya tiga. Yang pertama, pujian-pujian kepada Nabi. Yang kedua, solawat-solawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah sejarah Nabi. Maka isinya baik, baik, baik. Kadang masyarakat ini nggak paham, hadir aja. Kira-kira yang nggak paham hadir dapat syafaan apa enggak? Dapat. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah bahwa yang kita lakukan ini benar, tidak salah. Yang kedua, bahwa maulid yang dibaca, Quran yang dibaca itu adalah baik karena isinya solawat. Solawat terbagi kepada dua. Ada solawat ma'thur yang ada dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 5 solawat ma'thur. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Sahih Bukhari. Kami nggak punya Sahih Bukhari Pak Ustaz. Sudah saya muat dalam buku. Apa namanya? 99 tanya jawab salat. Oh, ujung-ujungnya jual buku ya. Download gratis di internet, cari saja Abdul Somad LCMA 99 tanya jawab salat, dapat linknya, like and share. Bagi. Boleh kami print Ustaz? Boleh. Kami jual? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita lakukan ini adalah benar. Yang kedua, membaca maulid adalah bagian dari solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihapuskan dosa-dosanya, termasuk yang diangkat derajatnya, termasuk orang yang dimuliakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
kita ambil sedikit secuil sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi dalam 60 menit, 63 tahun diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. 60 tahun mau dipres jadi 60 menit. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu yang diceritakan Abdul Somad malam ini 0,001% dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada pengajian Syekh hadir, ada pengajian Habib datang, ada pengajian Kiai datang, pengajian sirah. Malam ini tabligh akbar ramai-ramai datang, tapi ilmu yang banyak adalah pada pengajian halakoh ilmu. Siap menghadiri pengajian para ulama, para kiai, para ustadz, para masyayikh? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini poin yang ketiga. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk. Di samping Nabi ada anak kecil. Di depan anak kecil itu ada tempat air. Kalau tempat saya, tempat air itu namanya ceret. Di sini apa namanya? Teko. Terserahlah apa namanya, pokoknya tempat air. Ketika Nabi mau mengambil tempat air itu, Nabi permisi dulu ke anak kecil ini. Kata Nabi, saya ambil ya. Kata anak kecil itu, silakan ya Rasulullah. Apa maknanya? Akhlak Rasulullah SAW menganggap orang ada, melihat orang nyata. Manusia ini perlu dihormati keberadaannya. Jangan sampai menganggap orang ini nggak ada. Makanya saya kalau lewat di depan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya gini kan. Mereka itu ada, cuman mau disalami satu-satu, waktu nggak cukup. Mereka ada. Baik Bu, sehat ya. Ini kadang banyak juga orang ini kalau nenek-nenek. Kalau anak gadis sehat. Anggaplah manusia ini ada. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah, tahun ke-8 hijrah, pasukan yang dia bawa 10.000 pasukan, lengkap dengan tombak, baju besi dan kuda. Saat itu musuhnya Abu Sufyan sedang menggigil ketakutan. Apakah dianggapnya orang itu tidak ada? Ada. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Buat orang itu ada. Itulah makanya kalau sedang acara, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Fulan. Orang barat kadang nggak gitu, dia langsung naik, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Tapi kita sebut. Dan saya karena tidak hafal, takut salah, saya tetap mengatakan para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, insya Allah tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kata jamaah, hormati orang, anggap keberadaannya, jangan sepelekan dia, karena sekecil apapun orang, dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan manusia. Nampak anak kecil, kau anak kecil nak, dosamu belum ada, langsung dia duduk kan. Nampak orang tua, bapak sudah tua, aku belum pernah tua. Jangan sepele sama orang tua, mereka pernah muda dan pernah tua. Kita cuma muda, belum jamin sampai tua. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24, masih muda. Banyak yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Yang megang mikrofon saya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak mu'alaf, baru masuk Islam, memang kau baru belajar sholat, doa belum bisa, tapi dosamu nol, saudaraku. Maka muliakan orang, anggap orang ada, jangan angkuh, jangan sombong. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lewat, ada nama anak kecil namanya Abu Umair. Waktu itu dia main-main burung pipit, burung kecil. Nama burung itu bahasa Arabnya Nughair. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai anak kecil, apa kabar burung-burung pipitmu yang kemarin?
Apa maknanya? Jumpa anak kecil itu ngobrol, ajak cerita. Makanya saya kalau ketemu ada jamaah anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, saya tanya, kelas berapa? Kelas 5 Ustaz. Sekolah rajin ya. Boleh selfie Ustaz? Mungkin itulah yang akan menjadi kenangan dia setelah dewasa nanti. Bayangkan kalau ternyata dia jadi jenderal bintang 5. Bayangkan kalau ternyata dia menjadi pejabat di masa akan datang. Kalau dia ditangkap KPK, kita nggak kenal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu dia ingat sepanjang zaman, mati kita, dia ingat. Dulu waktu saya masih kecil, datang Ustaz Somad menyalami saya, maka untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah dia bacakan. Jangan baca sekarang. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan orang, jangan anggap mereka tidak ada. Mereka adalah ada, termasuk anak-anakku yang kecil-kecil di sana. Kalian tetap ada di hatiku walaupun kalian jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa ibu ada 2 orang di atas? Mana anggota yang lain? Saya tetap menganggap keberadaan ibu ada di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kasih tangga, ibu tuh mau turun, dia segan mau ke tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan orang. Ustaz Somad itu cuma pandai ngomong aja, ceramah aja, katanya menghormati orang, menganggap keberadaan orang. Buktinya dia dari tadi nggak ada menghormati orang di belakang. Oh, ini udah saya salami semua. Ini tadi sebelum maju saya udah salaman dulu ya, pamit ya. Ustaz mau pulang? Enggak, mau ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Nabi yang pertama adalah walaupun anak kecil, Nabi sedang berdua, bertiga, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kenapa Ustaz memanggilnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Yang ngomong bukan saya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti anak-anak bikers subuhan masuk surga. Nanti anak-anak jombloan fisabilillah masuk surga. Nanti anak-anak ekstatu masuk surga. Anak-anak muda yang taubat hijrah masuk surga. Dan pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Pemimpin kalian. Kalau perempuan masuk surga, siapa pemimpinnya Ustaz? Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. Yang laki-laki siapa pemimpinnya Pak Ustaz? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memperlakukan Hasan dan Husain? Dipeluknya, diciumnya. Ada seorang Arab Badui di samping Nabi. Apa kata dia? Anakku 10, 1 pun tak pernah kucium. Lihatlah berapa kerasnya hati orang Arab Badui. Keras. Anaknya 10 laki-laki, 1 pun tak pernah diciumnya. Di Indonesia, sepreman-preman tengiknya, setengik-tengik premannya, bertato tegap, antingnya sebesar lubang hidung. Tapi kalau sudah dikasih anak seram, kumis tebal, rambut gak pernah dicuci 3 bulan. Tapi kalau sudah dikasih anak kecil, hilang premannya. Ini keras sekali. 10 anaknya, 1 pun tak pernah dia cium. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yang sayang itu adalah disayang Allah kalau ada rasa sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan mengasihimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Malaikat akan mendoakanmu. Maka mesti ada rasa kasih sayang di dalam hati. Saya yakin dan percaya jamaah ini pasti sayang sama saya. Betul? Apa bukti sayangnya? Mereka selalu mendoakan saya walaupun tak saya minta. Tapi malam ini saya tegaskan sekali lagi, Ustaz minta doa apa? 1 saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Ini penting. Itu di akhlak, di antara akhlak Nabi SAW, di antara akhlak Rasulullah SAW, bahwa apa? Menganggap orang ada, menyayangi orang. Diajarkan bahwa ada kasih sayang walaupun kepada seekor anjing.
Tak boleh disebut dalam masjid, kata sebagian. Jangan sebut itu dalam masjid Ustaz, haram hukumnya. Kok ada kasih sayang dalam hati walaupun kepada seekor anjing. Seorang perempuan wanita tuna susila, nakal, jahat, kotor, tapi kemudian ada matanya melihat seekor anjing. Mesin sensor rusak. Yang menjulurkan lidahnya kehausan, mau minum nggak bisa karena sumurnya dalam. Maka dia ambil sepatu bootnya, dia masukkan air ke dalam, dia tarik ke atas, dia berikan kepada seekor anjing. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang rasa kasih sayang, bukan nyuruh miara anjing. Jangan gara-gara ini besok semuanya beli anjing. Tentang masalah anjing ada hadis yang lain. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Jadi setiap hari amalnya kurang 7 km, 7 km, 7 km. Jadi kalau setahun amalnya berkurang sejauh hampir. Sementara amal dia satu hari sebesar bisul, dikurangi sebesar 7 km. Jadi amal dia tiap hari min. Lalu untuk apa Nabi cerita itu? 3 makhluk yang kotor, anjing kotor, WTS kotor, sepatunya kotor, bekas kaki baru busuk, tapi ada rasa kasih sayang di dalam hati. Maka orang kalau sudah dicabut Allah, kalau sudah dicabut Allah kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Kalau orang sudah dicabut rasa kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana anak kandung, mana anak manusia. Tidak ada serigala yang menerkam anaknya, tidak ada gajah yang menginjak anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan masjid, diletakkan di depan panti asuhan. Akhirnya pagi-pagi bapak panti melihat ada anak, dia ambil, dia mandikan, dia jaga, dikasihlah nama anak, namanya Mehmet bin Kardus. Mendapatnya, mohon maaf Pak Mehmet yang terus ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam hatinya tetap ada rasa kasih dan sayang. Makanya tempat kita itu namanya rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu. Ana Rahman, aku ini Rahman. Sakaktu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Tahu rahim? Rahim kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Itu yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter. Merubah wajah jadi wajah perempuan banyak yang bisa. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi untuk menciptakan rahim, sudah ada yang bisa? Belum. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rahim di dalam, itu anak bercampur dengan sambal terasi. Tempat yang paling adem, tempat yang paling ayem, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Perempuan Afrika Utara, cuacanya panas. Di Afrika Utara itu panas, cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tapi tidak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Di kutub utara, kutub selatan, dingin, 0 Celcius. Di bawah itu lagi. Tapi tidak ada janin yang tiba-tiba menggelinding keluar jadi es batu. Kenapa? Karena di dalam adalah tempat yang aman, nyaman, damai, dan bakteri tidak bisa masuk ke dalam. Allah yang menjaganya. Diambil dari Asmaul Husna. Makanya rahim, kasih sayang. Di dalam hati itu mesti ada rasa kasih dan kasih sayang. Yang hadir ini mudah-mudahan dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Jadi kalau ada pulang nanti, tiba-tiba dilihat sendalnya hilang, itu kira-kira siapa yang nggak punya rasa kasih sayang? Ketika sendal dia hilang, dia pulang merasa gimana pulang? Diambilnya sendal orang lain. Wah,
Kita ngasih sampel itu yang simpel, sederhana, kecil saja. Amalkan pengajian ini. Pulang dari sini, sampah berserakan di depan masjid. Kira-kira orang yang suka buang sampah sembarangan itu ada rasa kasih sayang nggak dalam hatinya? Nggak sayang dia. Bagaimana rasanya kalau besok pagi bangun melihat sampah? Apa kata orang? Ah, inilah gara-gara Abdul Somad Tabligh Akbar ini kan, Ustaz sampah itu kan. Makanya nanti pulang ambil sampah, buang. Sampah botol yang kita buang masuk ke dalam tanah. Berapa tahun dia baru hancur? 100 tahun. 100 tahun baru hancur dalam tanah. Bayangkan ada cacing yang nggak punya mata, dia sangka ini donat, tiba-tiba plastik. Kata cacing, awas kau yang suka buang sampah sembarangan, sampai masanya akan tiba. Nah, begitu kau mati langsung diserbunya. Brownies siap katanya. Inilah yang dulu buang sampah sembarangan. Hari ini kau boleh tertawa saudaraku, tapi sampai masanya nanti waspadalah.